Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok C4 ingin mempresentasikan atau memberikan langkah-langkah hasil dari kerja kelompok kami atau diskusi kami. Perkenalkan, saya sendiri Muhammad Iksan Korobin dengan NIM akhir 209, lalu dilanjut dengan rekan saya. Saya Nagel Hania dengan NIM akhir 015. Saya Alvin Ardani dengan NIM akhir 183. Saya Agnesa Putri Amara dengan NIM akhir 205. Oke, pada langkah pertama, kita diberikan studi kasus oleh Bu Nur untuk penyelesaian masalah. Yang pertama, kita menyelesaikan masalah dengan menggunakan aplikasi HomeQM, yang dimana langkah penyelesaiannya pertama kali kita buka aplikasi, lalu memilih menu yang ada di sini, yaitu Project Management PERT atau GPM. Kita pilih yang triple triple time estimate. Di sini untuk nama kita berikan eh, penyelesaian masalah. Di sini terdapat number activities, yaitu dengan jumlah aktivitasnya 12. Nah, di sini diganti dengan 12. Untuk tabel strukturnya sudah betul, lalu di sini sudah betul. Jika sudah, kita klik OK. Di sini, karena di studi kasus, untuk activity F tidak diketahui atau dummy, maka di sini bisa di delete rows. Lalu di sini kita isi untuk optimistic time-nya sesuai di data yang ada. Untuk predesesornya di data sudah diketahui. Setelah semua data terisi, maka di sini kita bisa solve, akan keluar hasil penyelesaian masalah untuk activity time, variansi dan standar deviasi, dan hasil-hasil lainnya. Oke. Di sini kita juga bisa dapat melihat eh, charts-nya. Terdapat precedence graph seperti ini. Lalu ada Gantt chart-nya untuk early times, Gantt chart late time, dan Gantt chart early dan late time. Dan Oke, di sini izin menjelaskan mengenai Gantt chart dan juga PRT yang kami buat, di mana proyek yang dianalisis oleh kelompok kami itu menggunakan program Evaluation and Review Technique atau PRT, dengan di mana pada laporan terdapat pada tabel 1.3 yang menyajikan data 12 aktivitas A sampai L dengan tiga parameter kami, yaitu optimistic time atau O, kemudian ada most likely time-nya atau M, dan pessimistic time atau P-nya. Oke, mungkin di sini untuk predence diagramnya, eh, sebelumnya
prediksi diagram itu sendiri menunjukkan ketergantungan antar aktivitas secara visual, di mana pada diagram yang kami buat itu menggunakan activity on node atau AON yang menampilkan di mana node yang melingkar itu mewakili setiap aktivitas. Contohnya di sini mewakili aktivitas A, kemudian setelah aktivitas A itu baru bisa melanjutkan ke aktivitas D dan E, kemudian bisa melanjutkan ke aktivitas I, dan kemudian bisa melanjutkan ke aktivitas L. Eh, Contoh lainnya di sini pada aktivitas B, di mana setelah aktivitas B itu bisa melanjutkan aktivitas G ataupun H, yang kemudian terdapat terdapat pada aktivitas G itu bisa langsung menuju ke aktivitas L, sedangkan pada aktivitas H itu harus melewati aktivitas K terlebih dahulu. Seperti itu juga pada aktivitas C yang harus melewati aktivitas J, kemudian ke aktivitas K, kemudian ke aktivitas L. Oke, kemudian dari diagram tersebut terlihat adanya multiple paths atau yang menunjukkan beberapa aktivitas dapat dikerjakan secara bersamaan, memungkinkan eh, efisiensi pada saat pelaksanaan proyek yang telah dibuat. Oke, lanjut di sini menuju ke Gantt chart-nya. Yang pertama adalah Gantt chart early times. Oke, di sini seperti pada prediksi diagram yang telah dibuat, di mana aktivitas A, B, dan C itu adalah aktivitas yang pertama dilaksanakan. Jadi waktunya adalah dimulai dari nol ke waktu-waktu sesuai dengan aktivitas masing-masing. Di sini terdapat perbedaan warna, terdapat warna bar merah dan juga bar putih, di mana bar merah itu menunjukkan durasi aktual aktivitas berdasarkan most likely time-nya, sedangkan bar putih itu menunjukkan float atau slack time ataupun waktu luang yang tersedia, di mana aktivitas dijadwalkan untuk dimulai sesegera mungkin. Oke, berdasarkan Gantt chart yang telah kami buat, di mana kami menganalisis dan juga mengamati beberapa poin. Yang pertama adalah aktivitas di jalur kritis tanpa slack itu dapat diselesaikan tepat waktu untuk menghindari keterlambatan proyek. Kemudian aktivitas dengan float, aktivitas dengan float yang memiliki fleksibilitas pada penjadwalan itu dapat dikerjakan secara slack ataupun masih terdapat waktu luang. Kemudian total durasi proyek jika semua aktivitas dimulai dari waktu awal itu eh, ada di Gantt chart yang berwarna Gantt chart dengan bar berwarna merah. Kemudian selanjutnya ada Gantt chart dengan lead times. Oke, di sini pada Gantt chart lead times itu menampilkan penjadwalan aktivitas dengan latest start time yang memungkinkan proyek selesai tepat waktu terlebih dahulu. Oke, kemudian eh, selanjutnya yang menunjukkan batas waktu paling akhir setiap aktivitas yang kemudian dapat ditunda apabila proyek tersebut dapat diselesaikan dengan mendahului proyek yang lain. Nah, tadi terdapat dua Gantt chart yang telah kami buat di sini, bisa diamati pada Gantt chart yang kami tampilkan, di mana yang membedakan dua Gantt chart tersebut adalah pada waktu floatnya atau total waktu floatnya, di mana total waktu tersebut dibedakan pada fleksibilitas waktu yang dimiliki oleh setiap masing-masing aktivitasnya. Kemudian critical path-nya juga aktivitas-aktivitas tersebut tidak memiliki float yang harus diselesaikan sesuai dengan jadwalnya. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan mengenai analisis eh, Predence diagram dan juga Gantt chart. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Selanjutnya, data yang sudah diasumsikan yang dari spreadsheet itu dimasukkan ke aplikasi aplikasinya, lalu pencet untuk mendapatkan tracing. Lalu ngeklik solve dan didapatkan angka crashing-nya. Di sini didapatkan normal time-nya, crash time, normal cost, crash cost-nya, dan lain-lainnya.
Baik, yang selanjutnya kami akan menjelaskan data yang kami asumsikan, yaitu data UMR di sini karena di studi kasus menyatakan UMR di Jawa Barat, kami mengasumsikan sesuai keadaan, yaitu asumsi UMR Jawa Barat 2,191.238 dengan tunjangan transport makan siang dan BPJS sebesar 300.000, sehingga gaji pekerja totalnya 2.491.238. Dan jika dikonversikan dengan kurs US dollar pada hari ini yaitu sebesar 16.675.000, sehingga didapatkan pendapatannya menjadi 149 US dollar. Baik, sekian presentasi dari kelompok C4. Kami mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.